حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وذريته وأهل بيته إلى حضرة أولياء الله تعالى خصوصا صاحب هذا الكتاب سيد الشيخ أبي حامد بن محمد الغزالي ومشايخ بنت pesantren أجمعين أعاذنا الله من بركاتهم شفاعتهم ونسألك الإجابة والإجازة أغثنا الفاتحة أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في تفصيل خلقة بني آدم. Ing dalem nerangaken rinciane penciptaane Bani Adam. Li'annaha karena setuhune tafsilu hilqati Bani Adam iku miftahu ma'rifatus sifati kunci ngaweruhi piro-piro sifatnya Allah. Wa huwa utawi ma'rifatus sifatil al-ilahiyah iku ilmu syarifun kang mulia. Wa dzalika lan utai mengkono ma'rifatus sifatil ilahiyah Kemurusan. iku ma'rifatu ajaibis sana'i' atau wadzalika utawi mengkono miftah iku ma'rifatu ajaibis sana'i' ngaweruhi piro-piro keajaibane ciptaan al-ilahiyati kang bangsa pangeran. Wa ma'rifatu izamillahi lan ngaweruhi piro-piro sifat agungnya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Wa qudratihi lan ngaweruhi kekuasaane Allah. Wa huwa utawi ma'rifatu ajaibis sana'i' iku mukhtasaru ma'rifatil qalbi ringkesane ngaweruhi ati. Berarti wa huwa lan utawi ma'rifatu ajaibis sana'i' iku ilmu syarifun kang mulia. Idh huwa kana utawi iku ma'rifatus sana'i' ngaweruhi piro-piro ciptaan al-ilahiyati kang bangsa pangeran.
wa huwa utawi ma'rifatul qalbi iku ma'rifatus sana'i' al-ilahiyah li'anna nafsa karena setuhune jiwa iku kal farosi kaya jaran wal aqla lan setuhune akal iku karraqibi kaya wong kang nunggang wa jama'uhuma atau wa jima'uhuma lan kumpulane an-nafsu wal aqlu iku al-farisu penunggang kuda. Waman lan utai sapane wong kulam ya'rif orang ngaweri sapa man nafsahu ing awak dheweke man. Tapi wa huwa halih utaiman iku yadda'i ngaku-ngaku sapa man ma'rifata ghairihi ing ngawerwi sak liyane man. Iku fahuwa mangkau teman iku karrojuli kaya wong lanang al-muflisi kang bangkrut. Alladzi laisa kang ora ane kulahu kadhe rajul apa ta'amun makanan li nafsihi kadhe awak dhewe rajul. Tapi wa huwa halih utai rajul iku yadda'i ngaku sapa rajul annahu ing setuhune rajul iku yuqawwitu atau kota yakutu iku yakutu nanggung panganan pokok sapa rajul fuqara al-madinati ing pira-pira wong fakire sijining kota. Fahadza mangka utawi iki iku muhalun muhal. Kemarin sudah kita perlihatkan komposisi jasad yang ada pada manusia. Yang ternyata jasad manusia itu sudah menggambarkan alam semesta. Bagian yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah perwakilan atau merupakan gambaran dari profesi-profesi yang ada di dalam alam semesta ini. Dan untuk mengetahui apa yang ada di dalam tubuh kita, tidak hanya ilmu kedokteran saja yang kita gunakan, tidak juga ilmu biologi yang kita gunakan, tapi butuh ya, 3 pengetahuan yang harus kita bersamakan ketika mempelajari komposisi-komposisi tubuh manusia, yaitu menggunakan 3 sifat ilahiyah. 3 sifat ilahiyah itulah yang nanti akan membantu ma'rifatul qalbi atau ma'rifatullah, yang itu adalah merupakan aslul khilqah dari hati. Jadi mengetahui rincian tafasil penciptaan Nabi Adam atau anak Adam manusia, yang kemarin sudah dijelaskan ajabu ajaibi sun'illah, ya, ciptaan Allah yang paling ajaib, yang paling luar biasa, itu adalah penciptaan manusia
yang dari min ma'in mahin, katakanlah dari bahan baku yang sangat hina menjadi ahsani taqwim. Itu sesuatu yang secara logik itu tidak masuk akal. Kalau pengen menciptakan sesuatu yang bagus, otomatis bahan bakunya pun harus yang bagus. Nah, mengetahui tafsil khilqati Bani Adam itu merupakan miftahu ma'rifatis sifatil ilahiyah, yaitu sebagai kunci untuk bisa mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sifatul kamal. Yang itu berarti merupakan ilmu yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Artinya mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tafsil, ini adalah menjadi syarat mutlak agar seseorang itu bisa dikatakan mukmin, beriman kepada Allah. Walaupun ada juga yang memberi kelonggaran, ya kita mengetahui sifat-sifat Allah cukup secara ijmal saja itu sudah bisa dirasakan cukup. Tapi untuk kita, agar kita bisa mengetahui dan mendapatkan sa'adah, ya, mendapatkan sa'adah, apa hakikatus sa'adah, ya otomatis dibutuhkan mengetahui sifat-sifat Allah secara tafsir. Jadi antara untuk kita bisa mengetahui sifat-sifat Allah, ya otomatis dengan cara ma'rifatus sana'i' al-ilahiyah. Mengetahui ajaib, keindahan, kehebatan, keajaiban, ciptaan-ciptaan Allah yang nanti akan bisa mengakibatkan ma'rifatu, mengetahui keagungan Allah dan mengetahui kekuasaan Allah. Jadi ma'rifatu ajaibis sana'i' itu termasuk mukhtasaru ma'rifatil qalbi. Itu hanya sebagian kecil untuk bisa mengetahui hati. Dan ma'rifatul qalbi itu adalah ilmu syarif. Kenapa? Karena itu termasuk ilmu untuk mengetahui keajaiban daripada ciptaan-ciptaan Allah. Kalau kita ibaratkan an-nafsu kal faros. Jiwa itu adalah kudanya dan akal itu sebagai penunggangnya. Jadi kalau digabungkan antara kuda dengan sang penunggang, maka akan menjadi sebuah kesimpulan adalah al-faris, itu sang penunggang kuda. Kalau seumpama kita tidak mengenal dirinya, bisa nggak kita mengenal orang lain? Orang dirinya saja tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengenal yang lain? Mengenal dirinya saja tidak ngerti, kok dia katakan saya kenal ini, saya kenal ini, saya kenal ini. Awakmu sopo awakmu rek? Awakmu iki sopo kok kenal ambe iki, ambe iku, ambe itu. Kenapa dan? Maka dari tidak mengenal dirinya, lalu mengaku kenal yang lain. Atau mengenal Tuhanlah sumpah. Ini ibaratnya adalah karrajulil muflis. Ya, karrajulil itu seperti orang yang bangkrut, yang dia tidak punya persediaan makanan untuk dirinya, tapi dia mengatakan apa? Itu fukuro-fukuro yang ada di kota ini, itu saya yang nanggung itu. Itu apa? Muhal. Itu termasuk
Faslun mata tafdulu. Kapan ngungguli al-bahaimu binatang ibna Adam ing anak Adam. Idza arafta nalikane wurus sapa sira hadzal izza ing ilah ikilah kemuliaan. Wasyarafa lan tegese kemuliaan wal kamala lan kesempurnaan wal jamala lan keindahan wal jalalan keagungan. Ba'da an arafta ing dalem sawise ngawuri sapa sira ing zat ati annahu ing setuhune jauharul qalbi zat atau kang mulia qad wuhiba kang temen-temen qad wuhiba kang temen-temen diwehaken dipaih laka karna sira wa ba'da dzalika lan in dalam sawise arafta khufiya maka disamaraken opwal qalbu angka saking sira fa illam tatlubhu lan senekas fa illam tatlubhu maka lamun orang gulati sapa sira ing hadza wa ghafalta lan lali sapa sira anhu saking hadza wa dhayya'tahu lan nyenyaken sapa sira ing hadza kana mangka ana dzalika mungkono khafiyun anka iku hasratan kerugian azimatan kang agung alaika ing atas sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Karena itu fajtahid mangka bersungguh-sungguh hasira fil talabihi ing dalem nupri hadzal izza wasyarafa wal kamala wal jamala wal jalal. Wacruk lan ninggalana sapa sira asghalad dunya ing kesibukan duniawi kulliha sekabehane duniawi. Lu syarafin lan utawi sekabehane kang mulya. Lam yadhhar kang ora katon apa kul fid dunya ing dalam dunya iku fahuwa mangkau tekul fil akhirati ing dalam akhirat iku farahun kebungahan bila ghammin kelawan tanpa kesusahan. Wa baqaun lan baqa bila fana'in kelawan tanpa rusak. Wa qudratun lan qudrah bila ajzin kelawan tanpa apes. Wa ma'rifatun lan ma'rifah bila jahlin kelawan tanpa bodoh. Wa jamalun lan keindahan. Wa jalalun lan keagungan azimani kang gede karone. Wa ammal yaumu lan anapun utai dina. Wa ammal yaumu lan anapun utawi iki dina. Falaisa mangka ora ana opo syai'un suwiji-wiji iku a'jaza. Luwi apes min husaping wong. Lannahu karena setuhune wong iku miskinun. Miskinun wong kang dikasihani wong kang miskin merana napisun kang kurang. Wa inna masyarafu lan anapun utai kemuliaan iku ghadan ing dalem sesuk ing dalem sukiki. Idza turiha nalikane diselehaken min hadhil kimiyai saking ikilah kimia atau proses ala jauhari qalbihi ing dalem jauhar atine wong hatta yakhluso sehingga lepas minhu saking wong apa syibhul bahaimi serupane hayawan.
Wa yablughu lan tumeka sapa wong darajatal malaikati ing derajate malaikat. Kita lihat. Kapankah unsur bahaim itu akan bisa melebihi unsur banu atau bisa melebihi, mengungguli manusia itu sendiri? Kalau kamu sudah tahu tentang kemuliaan, tentang keindahan, tentang kesempurnaan, setelah kamu mengenal ya, inti atau esensi daripada hati, jauhar esensi, ya. Setelah mengetahui esensi daripada hati, yang kita tahu bahwasanya esensi hati itu sangatlah mulia. Esensi hati itu sangatlah mulia. Yang pertama al-qalbu. Ya, termasuk amrun ghaibiyun. Yang kedua al-qalbu makhlukun li'amalil akhirah. Yang ketiga sa'adatul qalbi ma'rifatu ma'rifatullah. Ya. Ini berarti sangat mulia. Kemudian kolbu itu sudah dihibahkan, sudah diberikan kepada kamu. Tapi lenyap. Artinya dalam itu kita tidak merasakan. Ya, terkadang lepas, lenyap dari posisi kita. Kita mendapatkan kolbu itu tidak melalui proses meminta. Kita dikasih. Tapi kita juga akhirnya melupakannya, menyia-nyiakannya. Dan itu adalah merupakan satu kerugian yang sangat besar. Nanti pada yaumul qiyamah. Ini yang paling penting adalah pada yaumul, ketika kita menyia-nyiakan hati, ketika kita tidak melupakan hati, artinya melupakan hati, menyia-nyiakan hati itu tidak memberikan hati pada proporsinya, maka itu akan merupakan satu kerugian. Karena itu fatlub, ya, fajtahid fi talabi. Kita harus mencari izzul qalbi, syaraful qalbi, kamalul qalbi, jamalul qalbi, jalalul. Dengan cara apa? Meninggalkan asghalud dunyawi. Meninggalkan kesibukan duniawi. Ya, secara utuh. Wa kullu syarafin lam yadhhar fid dunya. Kalaupun sumpama ketika di dunia ini, kolbu itu tidak mendapatkan kemuliaan secara duniawi, fahuwa fil akhirati, justru itu adalah merupakan satu kebahagiaan yang akan didapat ketika di akhirat, ya, kebahagiaan dengan tanpa ada kesusahan, kelanggengan tanpa ada kerusakan, ya, kudroh bila ajzin, dan pengetahuan dengan tanpa bodoh, keindahan kejalanan. Nah, sekarang bagaimana posisi kita saat ini di dunia? Falaisa syai'un a'jaza minhu. Tidak ada sekarang ini sesuatu yang lebih lemah dari kita sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu miskin, nakisun. Ya. Kelihatannya orang itu miskin, nakis. Wa innama syaraf. Nah, nanti kemuliaan itu nanti besok ketika di mana idza turiha min hadhil kimya ala jawhari qalbihi, apabila sumpama kita letakkan kimia usaadah kepada esensi hati, sehingga hati itu bisa hatta yakhlusa minhu shibhul, sehingga manusia itu bisa melepaskan diri dari kebahaimannya, dari kehayawanannya, sehingga dia bisa masuk pada
ranah darajatul malaikah. Fa in raja'a mangkalamun kembali sapa wong ila syahawatid dunya, maling syahwat dunia, otomatis fadulat mangka ngungkuli alaihi ing atase wong apa al bahaimu pira-pira hayawan yaumal qiyamati li annaha karena setuhune bahaim iku tasiru dadi apa bahaim ila turabi maring turab wa yabqa lan tetep huwa tegese wong fil azabi ing dalem siksaan na'udzubillahi min dzalik. Orang itu kembali ke syahwatud dunia. Ya, kembali ke mana? Ke syahwatud dunia. Berarti orang itu ya mendominasikan dirinya sebagai hayawan. Seperti tadi kemarin sudah disebutkan bahwasanya as-surah ya yarji'u ilal ma'ani. Gambaran tersebut nanti akan dinyatakan pada yaumul qiyamah. Orang yang menghumbar syahwatnya, maka nanti di yaumul qiyamah di akhiratnya akan menjadi wajahnya wajah khinzir. Kalau yang mendominasikan ghadabnya akan menjadi kalbun, ya kan? Dan terus seperti itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, fudilat alaihil ba'im anha tasiru ila turab. Nanti akan berubah menjadi debu. Ketika sudah menjadi debu, ya kan? Wa yabqa fihil azab. Akan terus menjadi mendapatkan siksanya. Dulu. Fa in raja'a mangkalamun kembali sapa wong ila syahawatid dunya maring syahwat dunya fadulat mangka ngungkuli alai ngatasé wong apa al bahaim. Allati tasiru li annaha karena setuhune al bahaim ikut tasiru ila turab. Bahaim di sini adalah bukan binatang, tapi apa? Manusia yang sudah memilih dirinya untuk menjadi bahaim di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena dia kembali mengumbar syahwatnya. Otomatis dia akan kembali kepada asal. Asalnya apa? Ya manusia itu adalah berasal dari tanah. Dan ia pun akan abadi di dalam siksanya. Na'udzubillah. Wa nastajiru lan amrih nyuwun selamat sapa ingsun bihi kelawan Allah. Wa huwa Allah iku ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi utai sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengereni wong alam kabeh. Wa sallallahu lan muga-muga nambe rahmat azim sapa Allah ala sayyidina ingat Gusti kita nyatane Kanjeng Nabi
ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina sekabehane. Tulis malam apa ini? Malam Ahad tanggal berapa Ramadan? Tanggal 7 ya? Apa 8? 8 Ramadan bertepatan dengan tanggal sekian bulan April jam 11.35 atau 23.35. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu risalah shaghirah, kitab kecil tapi mempunyai arti pemahaman yang sangat luas. Ini kalau kamu belajar filsafat ini isinya filsafat semua. Filsafat wujudiyah, filsafat eksistensi. Lah masa ngerti Adam sih. Kita bisa membaca kitab lagi yang kecil tapi barangkali ada kesalahan membaca, mohon dibereskan sendiri. Ada kesalahan makna, mohon dibereskan sendiri. Ada penjelasan juga mohon dijelaskan sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ كما ينبغي لجلاله. اللهم نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا يا الله من عداء الشهوات وسلم يا الله من الغضبات. اللهم صل الله واجعلنا من السعداء اجعلنا من السعداء اجعلنا من السعداء في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sekarang libur dulu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.